Halo Debers, Halo. balik lagi di BBB musim 2. Season sama musim nih. Musim dong. Oh ya, season Sisa Fitri ya. Iya beda. Kalau season mah kan bisa, ya tau lah. Ah iya, season emang ML dapat skin ntar. Kalau ini kan gak dapet apa-apa. Oh, iya, emang. Belum, ntar. Belum, ntar. Merchandise sabar, Oh. masih progres. Ini bahas apa nih, ML? Oh bukan. Enggak dong. Oh DB. DB, Oh, DB. BBB. Oh BBB. Oh, iya. Nanti berarti ada dapat merchandise gitu. Ya, Ya, semoga lah ya. semoga. Nanti kita bakal mengembangkan sayap gitu. Mengembangkan sayap buat ke merchandise lah ya gitu maksud gua. Ini gue cuman ini aja mengupamakan sayapnya aja gitu Mengepakan. maksudnya. Mengepakan sayap gitu. Sayap, Bisa oke. jadi merchandise juga kan DB nanti kan. Ya, ketemu lagi di kesempatan kali ini Ya. bareng gua Berko dan rekan baca bareng gue. Gimana lah? Ya, di kesempatan ini kita bakal bahas lagi beberapa berita yang lagi cukup in juga ya, Le, Lagi cukup in. di Ini media untuk sosial jadi untuk para Debers untuk memikir di tahun berikutnya. Ya, tahun depan. Nah, Karena Gimana? emang udah dikit lagi. Sekarang iya, aja udah bener. November November ya. November itu, November, November. besok Desember. terus ke Januari Januari tahun lagi. baru lagi dan Januari lagi. terus berlanjut. Iya. Karena berita ini headline-nya tuh lebih mengarah ke tahun depan ya, Le. Lebih mengarah ke tahun 2023 ya, yang Ya. yang dimana mungkin sebagian orang agak sedikit worry akan berita ini gitu depan. Ya, kan. bahkan banyak influencer banyak ngasih lu harus begini di tahun depan, lu harus save money, Yaps. investasi, pokoknya semuanya. Ngasih Gitu, banyak tahu. hal input buat kita Ya. semua untuk hidup Mm-mm. di tahun depan gimana Ya, caranya jadi ya. ketika maksudnya ekonomi itu, maksudnya bencana itu datang di dalam ekonomi itu atau inflasi lah hitungannya. Jadi Kita udah prepare lah kita ya. udah prepare. Betul. Ya, tapi semoga jangan lah. Iyalah. Semoga jangan. Nah, Cuman untuk antisipasi boleh. boleh. Tapi kalau bisa jangan. Jadi kan gitu. ibarat Semoga kata, jangan ya. sedia payung sebelum hujan. Oke, iya benar-benar Bijak banget ya gue. sangat peribahasa sekali orangnya. Ya, di kesempatan kali ini kita bakal bahas soal yang tadi gue bahas sama Bima, Iya. perihal apa namanya resesi, lebih tepatnya yang bakal terjadi di 2023 katanya dan Katanya. itu prediksi ya. Jadi Prediksi. belum tentu pasti bakal terjadi atau enggaknya. Nah, untuk headline sendiri ini Ibu Menteri nih, Le. Ya, oke. Ya, Ibu Menteri Sri Mulyani menyatakan bahwa beliau memprediksi 4 negara masih kebal resesi di 2023 termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia, Le, katanya ya semoga lah ya, Le, Iya, ya. semoga. Karena ya kalau resesi kan ya gimana ya, maksudnya pasti bakal berdampak banyak lah buat kita para masyarakat. Ya dan apalagi yang maksudnya yang pekerjaannya masih serabutan mungkin ya, Betul, itu yang lebih betul. berdampak. Heeh. Kalau untuk yang masih kerjanya karyawan atau masih ya Tapi pokoknya kalau- karyawan lah Iya. masih mengikut instansi atau corporate mungkin Heeh. ya biasa aja. Iya, cuman kan lambat laun pasti bakal terus Ya. kegerus lah kalau ujungnya resesi bakal Oh, inflasi segala macam lah, bisa, efek bisa. kedepannya mungkin bakal kayak gitu kan. Jadi ya semoga jangan lah. Makanya prediksi kan. Prediksi. Nah, isi headline-nya apa, Le? Jadi Menteri Keuangan Sri Hmm. Mulyani memprediksi 4 negara aman dari ancaman resesi di 2023 nih Oke, Debra. negara apa itu? Mereka adalah Indonesia, Yap. Brazil, Hmm. dan India Hmm. dan Meksiko. Meksiko, oke. Gitu. Nah, dan menurutnya meski kondisi perekonomian global menekan negara berkembang, tapi situasi ini negara itu lebih baik dari negara maju. Gitu lah. Jadi sementara negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa dan Cina dikatakan sulit untuk menghindari resesi. Oh gitu. Gitu Oh lah. mungkin jadi gue teringat nih Mhm. kata temen gue. Oke, apa tuh? Jadi gini, tadi gue sempat dengar. Discuss juga. Katanya Heeh. di Eropa itu mungkin kan tadi di berita. Jadi nggak bisa menghindari akan resesi. Iya, nih. Kalau kita menghindari. kan mungkin gua paham, mungkin kalau kita di Indonesia masih bisa kebal akan resesi. Iya. Mungkin karena sumber daya kita mungkin lebih banyak ya. Heeh, Jadi lebih nggak ada banyak. ketakutan akan hal kita kekurangan dan lain-lain. Hmm. Mungkin contohnya tadi lu bilang lu pernah discuss sama temen lu itu. Iya. Mungkin kalau di Eropa karena sumber daya terbatas dan Ya. mereka menjaga hal itu. Ya. Jadi akhirnya menahan nih, Ya, menahan dan itu nih karena pergerakan ada segala macamnya. dua negara lagi berseteru Oke. atau berperang ini ya. Kita pernah bahas juga waktu itu ya. Iya, Ya, si gitu. Ukraina sama Rusia ya, Le. Ya. Iya, bukan Tom and Jerry, Le. Iya, pokoknya itu dua negara itu kan. Heeh. Nah, bagi para Debers nih, mungkin dari kita ngobrol kayak gini, ada beberapa orang yang nggak ngerti juga nih apa itu resesi kan, Le. Boleh gue jelasin? Boleh dong. Apa tuh Oke. persisnya? Jadi pengertian resesi Hmm. adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Jadi kemungkinan kayak misalnya jual belinya kurang, maksudnya kurang minat. Jadi banyak orang yang save money. Yap. Gitu. Jadi kalau yang secara gambaran besarnya sih gue discuss juga sama temen gue. Jadi kalau contohnya kayak misalnya kayak tadi lu bilang perang Rusia sama Ukraina itu berdampak banget kan. Jadi Iya. apalagi kalau sorry.
Itu apa? Itu akibat resesi juga. Oh, bukan. Bukan. Ini karena kurang kencang. Oh, iya. Iya, jadi misalkan kayak satu negara itu Iya. fokus akan kayak akan gasnya misalnya gitu. Iya. Cuma karena takut di kemudian hari resesi dan takut inflasi juga, jadi mereka menahan akan hal itu yang diakibatkan pada akhirnya daya jual segala macam itu akhirnya melambat tuh Le. Iya. Gitu kan karena keterbatasan itu. Makanya tadi gue bilang si menteri ibu menteri ini itu prediksi bahwa Indonesia kuat akan atau kebal akan resesi karena sumber daya di Indonesia tuh banyak banget. Iya. Jadi mungkin nggak takut akan hal itu. Ya gitu, bahkan Le. kan yang gua tahu ya di Kalimantan itu kan pertambangan batu bara tuh kan banyak Iya, banget. kelapa sawit segala macam ya. Ya, kelapa Jadi memang sawit terus di ibaratnya banyak banget. Papua ada pertambangan juga. Iya benar. Jadi ya alhamdulillahnya gitu ya. Iya. Tapi ya semoga sih sebenarnya nggak bakal terjadi karena kan prediksi doang nih. Semoga sih nggak terjadi ya karena itu bakal berdampak banyak dan berdampak panjang buat berbagai negara di dunia ini gitu kan. Nah, untuk segmen kedua nanti kita bakal bahas lagi apa sih sebenarnya resesi lebih detailnya dan sejarahnya tuh kayak gimana Mungkin sih? ke sejarah ya. Betul. Kita, Karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi resesi juga dan kita bakal ngejelasin, bakal nerangin atau bakal ngasih info ke Debers mungkin di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi resesi di berbagai negara gitu. Oke ya, Le. Iya, betul. Jadi tetap stay tune di sini, tetap bersama BBB. Halo Debas, Halo. kembali lagi di segmen kedua yang Yes. Berko nih. Tadi kita di segmen pertama kan bahas yang soal resesi yang di Indonesia menurut Bu Menteri. Iya, Nah, yang di segmen kedua ini kita akan bahas soal ini ya, apa sejarah Sejarahnya. resesi dari Seperti yang gue tahun bilang ke ya. tahun ya. Dan jatuhnya yang gue bilang tadi melibatkan beberapa negara juga pada akhirnya gitu Iya, kan. betul. Gitu. Nah, ini pertamanya dari Pertama. resesi di 1975 nih, Le. Oke. Resesi 1975 muncul setelah embargo minyak dari Arab pada 1973 gitu. Jadi pada saat itu tuh Arab tuh memang Arab tuh ini minyaknya. Iya, ini minyaknya. banget Oh, ya, Le. mungkin gini, Ber. Itu kenapa resesinya di tahun 1975? Jadi sebenarnya dari 1973 itu si Arab Saudi itu Mengembargo. mengembargo minyak. mengembargo minyak ke beberapa ya, negara. Iya, ke beberapa negara, jadinya di Beberapa negaranya itu ya susah yang ibarat akan lebih, minyaknya. maksudnya lebih kerasanya itu di tahun 1975 75 gitu. karena mengembargo dari 73 tadi kan. Nah, di tahun 2073 sampai 1973 sampai 1975 itu kan ada kurun waktu 2 Dua tahun. tahun, Nah, betul. mungkin di 75 ini puncaknya. Efeknya, Iya, puncaknya gitu. bener. Dan perubahan suplai minyak dan kenaikan harganya memicu inflasi serta perlemahan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di sejumlah negara, Le. Oke. Yang tadi lu bilang tadi kan. Jadi kurun waktu 3 tahun tadi itu ya, kan 3 tahun 2 tahunan. 2 tahun 2 tahun. akhirnya berdampak ke berbagai negara pada saat itu. Jadinya muncullah resesi tahun 1975. Nah, bukan 2075 ya. Iya, sorry. Gue dari masa depan loh. Oke, yang kedua apa, Le? Yang kedua itu adalah resesi di tahun 1982. Oke. Ya, di resesi 1982 itu dipicu oleh kenaikan harga minyak pada tahun 1979. Pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan sejumlah negara maju serta krisis utang Amerika Latin. Oke, jadi pada 1979 ya. 79.
Iya 79. Jadi ini masih soal minyak nih, Le. Masih soal minyak ya. Ini minyak nih. Jadi sebenarnya memang dari 1979 terus mungkin ya kayak tadi gue bilang kerasanya di tahun 1982. Tadi kan gue bahas yang kedua itu 1982 ya. Oke, jadi maksudnya itu 79 ini harga minyak naik tajam nih, Le. Ya. Di Amerika akhirnya karena itu kebijakan moneter pun diperketat di negara-negara maju seperti Jepang, Italia, Inggris, Jerman hingga Amerika Serikat. Baik lagi nih soal minyak tadi nih. Ini masih ada korelasi sama yang pembahasan kita di segmen tadi, ibaratnya kan. Di Arab tadi. Kalau Arab memang udah terkenal sama sumber minyaknya. Kalau kita kayak pertambangan dan lain-lain, makanya bersyukur nih Indonesia nih ibaratnya banyak banget nih sumber daya alamnya kan. Jadi ya semoga sih nggak bakal takut nih kalau datangnya resesi di 2023 nanti gitu kan. Nah yang ketiga ini resesi di 1991. Resesi 1991 ini dipicu oleh sejumlah faktor nih, Le. Pertama Perang Teluk 1 tahun 1990, 1991 juga disebut pemicu ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga minyak yang sangat tajam. Dan ini berdampak di Eropa Timur Tengah, serta negara-negara ex-Uni Soviet. Transisi ke ekonomi pasar salah satunya dipersulit oleh inflasi tinggi. Jadi memang jatuhnya kalau soal resesi ini ternyata yang aku bilang tadi berdampak banyak banget buat satu negara gitu lah. Ya lebih ke minyak ya. Ya banyak sumber daya sih, sumber daya alam ibaratnya. Sumber daya alam karena lagi. yang berdampak banget karena kan ya balik lagi sumber daya alam kan ujungnya balik lagi ke perputaran ekonomi segala macam kan. Jadi berdampak banget buat si ekonomi satu negara tersebut gitu. Nah yang paling baru terakhir tuh keempat nih di tahun 2009. Oh itu termasuk masih baru ya, Le ya? Iya masih baru ini. Resesi 2009 terjadi karena krisis keuangan sejak Great Depression. Krisis keuangan ini terjadi di pertengahan 2007 pada perekonomian negara maju setelah pelonggaran regulasi dan pengawasan lembaga pasar keuangan, harga aset, perkembangan kredit di berbagai negara hingga ekspansi cepat dan high risk lending. Khususnya di pasar perumahan Amerika Serikat, layanan keuangan global Lehman Brothers bangkrut pada tahun 2008. Oke, jadi memang tadi gue juga discuss juga soal ini. Jadi pada saat itu mungkin memang lemahnya perekonomian itu diakibatkan karena Lehman Brothers ini itu bangkrut tahun 2008. Jadi mungkin ya karena pembangunan tadi dibahas juga dia pembangunan unit rumah dia berkembang atau mungkin harga diskon ketika ngambil rumah itu murah atau apa bisa gitu. Ya padahal pas 2008 itu kan Lehman Brothers kan bangkrut nih. Bangkrut. Jadi kebangkrutannya memicu krisis perekonomian dan ulangan lagi. Jadi berarti pada saat 2008 itu kebangkrutannya si Lehman Brothers itu berdampak banget tuh. Iya, berdampak buat, sama resesi 2009 tadi gitu. Oh iya, satu lagi. Tadi kan gue bilang itu paling baru ya. Tapi lu ingat gak sih pada tahun 2020 kemarin di Indonesia tuh juga sebenarnya kalau bisa bilang resesi juga tau Le. Yang pas Covid kemarin kan. Karena bisa dibilang kayak contoh lu kayak mau makan atau kayak misalkan lu kerja segala macam kan semua terbatasi semua kan. Jadi pergerakan pasar ekonomi kan jadi berhenti nih. Contoh kayak misalkan lu mau mau pesan antar makanan gitu misalkan. Restoran tutup misalnya gitu kan. Benar, karena emang kan kebijakan dari dan ada virusnya karena itu kan pada akhirnya kan semua jadi terbatas dong. Jadi kita misalnya kayak mau makan segala macam karena restoran tutup akhirnya pergerakan jual belinya kan terhenti tuh Le. Kayak kita kerja juga akhirnya nggak kerja di rumah aja, dengan digaji segala macam, banyak PHK dan lain-lain. Gue bisa bilang mungkin itu 2020 kemarin tuh mungkin adalah fase resesinya kita mungkin. Atau mungkin untuk sebagian nggak sadar akan hal itu ya karena lu sendiri pernah cerita sama gue lu nggak ngerasa. Iya maksudnya gue flat aja gitu. Jadi ya biasa aja. Ya maksudnya mungkin sebagai orang 2020 kemarin tuh salah satu momen dimana mereka tuh ngerasa ini adalah titik terburuk gue selama gue hidup gitu. Mungkin akhirnya ya gitu kan. Tapi mungkin dikatakan lainnya mungkin itu adalah salah satu fase resesinya kita di tahun 2020 gitu kan. Karena gue pribadi pun sama kayak lu sebenarnya, gue nggak terlalu ngalamin yang kayak bukannya nggak susah ya, cuman nggak terlalu berdampak banget. Karena apa? Karena mungkin alhamdulillahnya kerjaan gue masih konstan walaupun dengan survive yang harus bener-bener luar biasa banget gitu kan. Tapi seenggaknya gue nggak terlalu ngalamin. Cuma banyak banget orang yang pada akhirnya yang tadi gue bilang di PHK, yang tadi gue bilang ya mohon maaf kayak Gojek segala macam pada akhirnya nggak narik karena mata pencarian mereka di pengantar makanan segala macam, restoran pada tutup. Ya akhirnya kan pergerakan segala macam berhenti gitu. Ya itu karena kebijakan pemerintah yang membuat untuk lockdown gitu ya. Iya, lockdown ibaratnya lockdown itu. Jadi semua benar-benar berhenti gitu. Ya semoga itu nggak bakal terjadi lagi kan. Karena pada saat itu kan sebenarnya banyak orang yang prediksi bakal tahan lama tuh Le. Gua nggak ngerti lagi tuh orang misalnya kayak
wah ini corona pasti bakal lama nih segala macam gitu kan. Dan gua bakal takut inflasi segala macam. 98 takutnya terjadi lagi, kita nggak ada yang tahu ya pada saat itu kan, ngeri juga kan gitu. Cuma alhamdulillahnya akhirnya tereda dan sekarang udah mulai memulih lagi ya. Pergerakan ekonomi udah mulai jalan lagi. Dan ini lagi-lagi terjadi berita 2023 bakal resesi. Ya semoga sih jangan. Apapun itu penyebabnya ya, cuman semoga sih jangan lah, karena ya buat kita pribadi mungkin waktu itu belum terdampak. Takutnya di 2023 tadi kita terdampak kan, kita ya harus jarak gitu kan. Jangan sampai lah ibaratnya gitu deh bers ya. Jadi berdoa aja deh, semoga semuanya terus berjalan dengan lancar, dengan baik, dan prediksi-prediksi yang udah tersebar di luar sana itu nggak bakal terjadi. Gitu ya, amit-amit ya. Karena itu benar-benar menyusahkan banyak orang juga ujung-ujungnya gitu kan. Karena kemarin waktu 2020 tuh jujur gue ngerasa alhamdulillah banget sih, memang sih kerjaan masih ada kasarnya gitu kan, karena gue ngerasa temen gue juga banyak yang di PHK dan lain-lain. Itu sangat-sangat menyeramkan sekali momen-momen itu, bener nggak bakal mau terjadi lagi sih gue gitu kan. Bahkan banyak yang prediksi juga, tadi gue bilang 2020 kemarin takutnya terjadi kayak zamannya Chris Monitor 1998 waktu itu kan. Itu kan udah jelek banget nih. Gue gak sempat ngalamin sih pada saat itu. Gue masih umur 2 tahun. Gue setahun. Gue udah tahu. Kita masih cukup muda pada saat itu. Bukan muda, masih kecil. Masih kecil belum apa-apa. Bahkan baru masuk dari embrio langsung jadi itu ya. Baru lahir 1 tahun anjir. Ya intinya gitu deh, semoga jangan sampai terjadi lah akan hal itu ya. Kita berdoa yang baik-baik aja deh gitu. Gimana Le? Cukup Ber. Oke, thank you udah nemenin gua baca berita yang ketiga. Nanti di minggu depan kita bakal biasa. Semoga sih ada bintang tamunya ya Le. Tapi kalau nggak ada ya udahlah, kita gas terus aja. Nggak apa kan? Iyalah, nggak apa-apa lah Le. Apa lah, kan kita udah sering berdua. Oh iya, berdua aja. Ya berdua lebih enak kali. Dua lebih baik. Kayak program KB anjing. Ya udah. Lu mau closing gak? Masa gua mulu? Gue lupa teksnya. Apa karena akibat libur sama satu ya lu kebanyakan ngamatin God of War sih. Ya enggak cuman apa namanya? Paling menurut gue itu gimana ya? Ini orang namatin God of War gak logis men. Orang namatin ya expert nih paling bawah. Apa sih? Paling expert justru paling susah. Very hard paling susah. Ya, very hard paling susah nih. Itu kan udah terchallenge gitu. Wah, gila nih gue very hard. Tamat nih men, habis udah tamat ngulang lagi tapi yang bawahnya hard. Kan ibarat turun lagi. Iya turun kan. Maksud gua kan lu momennya tahu lawannya ini. Terus kayak apa fasenya ini, susahnya gini. Cuma tingkat kesulitannya doang gitu. Enggak bosen ya, Le? Gila hebat lu sumpah. Enggak sih. Hebat banget tuh sumpah. Gua kebayang ngulangin scene-scene yang sama, cuman beda dari apa expert atau enggaknya doang kan? Iya, cuman beda itunya, tingkat kesulitannya aja. Wah, gila sarap lu, Le. Ya karena mengisi untuk waktu luang gua ketika 1,5 bulan enggak ada konten BBB Ber, gua bingung. Gua ngapain? Iya, tapi game banyak sih, Le. Iya sih. Itu satu. Bener. Nanti gua bentar lagi bully tamat nih. Udah tamat. Udah tamat tuh. Gila deh orang. Parah. Ya pokoknya nanti kita seru kali ya kalau kita ngadain game kali ya. Kayak live streaming game seru kali ya. Nanti nanti aja itu. Ya itu buat planning ya. Nanti kita bakal ada game DB Games kan, mantap tuh. Entar Tole yang mainin, jokinya Tole tuh. Ya udah gue closing ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, cukup di sini dulu baca berita barang kali ini dari gue Berko dan rekan baca barang gue Bima Tole. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan informasi untuk para kalian Deber semua. Sampai jumpa di baca berita barang selanjutnya. Dadah.